warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid atau penjagaan terhadap tauhid oleh Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita sampai di bab yang baru. Penulis mengatakan iqamatul barahin ala hukmi man istaghatha bi ghairillah aw saddaqal kahana wal arrafin, yaitu menegakkan bukti-bukti, hujjah-hujjah kepada tentang hukum orang yang beristighatsah, yang minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau hukum membenarkan ucapan dukun dan peramal. Ya, jadi dalam bab ini akan dibuktikan tentang batilnya orang-orang yang beristighatsah kepada selain Allah, atau batilnya orang-orang yang mempercayai, membenarkan ucapan para dukun-dukun atau peramal-peramal. Dan kita mulai, kata beliau setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kata Syekh, falamma kanat aqidatut tauhid hiya al-asasu alladhi qamat alaihi da'watu Muhammad ibni Abdillah afdalus salati wa azkat taslim wallati hiya fil haqiqah imtidadu li da'watir rusuli jami'an. Kata beliau, dan ketika tatkala akidah tentang tauhid ini merupakan asas, ya, atas landasan dasar yang dengannya Nabi SAW berdakwah, mengajak manusia. Ya, dakwahnya Nabi itu asasnya, sebagaimana sering kita ulangi, adalah tauhid. Dan tauhid inilah yang menjadi asas juga bagi dakwahnya para nabi dan rasul sebelum beliau. Semua nabi dan rasul asas dakwahnya sama seperti Nabi Muhammad SAW, yaitu memprioritaskan pada tauhid. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surah An-Nahl ayat 36 kata Allah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana rasul ini mendakwahkan an i'budullah, sembahlah Allah saja, dan jauhilah daripada kalian at-taghut, semua yang disembah selain Allah. Wa kana min samimil i'tiqad bi hadhihi ad-da'wah huwa muharabatul bid'ah wal abatil. Dan di antara konsekuensi dari dakwah tauhid, tentu nggak cukup seorang itu cuman berdakwah, ngajak orang kepada tauhid saja. Pasti dia lawannya harus melakukan lawan daripada tauhid, yaitu memerangi kesyirikan. Nah, di antara pintu kesyirikan atau bahkan syirik tidak akan bisa masuk kecuali lewat bid'ah.
Ya, syirik tidak akan bisa masuk kecuali lewat pintu bid'ah. Makanya Nabi mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan. Karena dengan perkara baru inilah menjadi celah. Ya, menjadi celah, lubang untuk kesyirikan-kesyirikan bisa masuk. Bisyatta ashkaliha fa innahu yajibu ala kulli muslim an yatabassara fi dini. Ya, dengan segala macam jenis bid'ah-bid'ah, maka wajib bagi setiap muslim untuk dia mengenal, mempelajari agamanya. Wa ya'budullaha ta'ala tabaqan lima ja'at bihi syariah al-islamiyah. Dan hendaklah seorang muslim dia beribadah kepada Allah dengan cara yang disyariatkan, ya, dengan sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan Nabi SAW. Walaqad kana al-muslimuna al-awail min salafil ummah ala hudan min amri dinihim dzalika li anna a'malahum bal wa jami'a syu'unihim kanat ala wifqi ma jaa bihil Qur'anul Karim was sunnatul mutahharah. Dan dahulu para kaum muslimin yang awal-awal, yakni para sahabat, para tabi'in, mereka semuanya berada di atas petunjuk yang lurus, berada di atas agama yang hak. Ya, yang demikian itu amalan-amalan mereka semuanya, kata beliau, itu pasti sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan Nabi di dalam hadits-haditsnya. Makanya mereka menjadi percontohan bagi umat setelahnya, bagi kita. Allah rekomendasikan, bahkan Allah perintahkan kita untuk mencontoh mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam, dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansor, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, yaitu kita, umat setelahnya, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana iman kalian. Nah, siapa yang dimaksud kalian di sini? Para sahabat. Jadi Allah tidak mempersyaratkan, Allah tidak hanya menyuruh mereka beriman. Seandainya mereka beriman, faqad ihtadaw, maka mereka akan berada di atas jalan yang benar. Enggak. Tapi Allah persyaratkan keimanan mereka bimithli ma amantum bihi, sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat. Ya, Allah perintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Thumma lamma inharafa aktsarul muslimin an hadzal manhajil qawim, manhajal kitabi was sunnah fi aqaidihim wa a'malihim, tafarraqu syi'an wa ahzaban fil aqaid wal madahib fi siyasati wal ahkam. Namun ketika kaum muslimin di zaman-zaman setelah zamannya para sahabat ini, mereka semakin berkembang, semakin banyak, ya, semakin masuk pemikiran-pemikiran dari luar. Ya, bahkan sempat di zaman Daulah Abbasiyah diimpor kitab-kitab filsafat dari Yunani, diimpor, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka mulailah para kaum muslimin ketika itu sedikit demi sedikit mereka menyimpang dari jalannya para salaf, dari jalannya para sahabat Nabi SAW, yaitu jalannya Al-Quran dan Sunnah. Baik dalam akidah mereka menyimpang, atau dalam praktek amaliyah ibadah mereka. Ya, maka kondisinya mereka tafarraqu syi'a wa ahzaba, mereka berpecah belah menjadi kelompok-kelompok dan menjadi golongan-golongan. Ya, kelompok-kelompok akidah ataupun kelompok-kelompok dalam politik dan yang semisal dengannya. Wa kana min nataiji hadzal inhiraf
anfashat fihimul bid'ah wal abatil wasyu'udah. Nah, di antara dampak dari perpecahan umat Islam ini yaitu menyebarnya kebid'ahan-kebid'ahan, menyebarnya kebatilan-kebatilan. Karena masing-masing kelompok yang menyimpang itu pasti membawa apa? Membawa bid'ah. Pasti akan menyebarkan bid'ahnya, menularkan bid'ahnya kepada yang lain. Maka tersebarlah kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Dan itu ujian bagi kita. Memang secara takdir kauni Allah menghendaki, Allah yang mentakdirkan umat Islam ini terpecah belah. Jadi jangan dibilang, wah itu di luar kehendak Allah. Loh, terus kehendaki siapa terus? Ya kan, terjadinya perpecahan ini itu kehendak siapa? Allah, tapi secara kauni. Adapun secara syar'i kita tetap diperintahkan untuk bersatu di atas akidah yang sama. Bersatu di atas tauhid. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini secara syariat Allah perintahkan kita untuk berpegang bersatu di atas agama Allah, bersatu di atas tauhid. Tapi secara kauni Allah kehendaki umat Islam apa? Tercerai-berai. Kalau mungkin bingung apa kauni itu, apa syar'i, apa kehendak kauni dan apa kehendak syar'i, bedanya apa jemaah? Allah menghendaki kejelekan tapi di belakangnya ada kebaikan. Kalau syar'i? Kalau syar'i ketetapan Allah yang hakiki, yang itu pasti disenangi oleh Allah. Pasti dicintai oleh Allah. Iya. Atau saya sederhanakan, kalau kauni itu adalah semua kehendak Allah, keinginan Allah yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Entah dicintai Allah ataupun tidak dicintai Allah. Kalau tidak dicintai Allah, berarti yang diinginkan adalah dampaknya. Yang dicintai sama Allah itu dampaknya, bukan zatnya. Kayak iblis. Ya, iblis itu secara kauni diciptakan oleh Allah dan dia menyesatkan manusia. Apakah Allah mencintai perbuatannya iblis ini? Enggak. Yang dicintai apa ya? Dampak daripada perbuatan iblis ini, yaitu adanya orang bertaubat kepada Allah setelah dia bermaksiat, adanya jihad fisabilillah karena dengan adanya iblis ada orang kafir dan seterusnya. Nah, kalau yang syar'i adalah kehendak Allah yang Allah cintai, tapi terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Nah, itu paling enaknya dibedakannya kayak gitu. Kalau kauni pasti terjadi, entah dicintai ataupun tidak dicintai. Kalau syar'i pasti dicintai, entah terjadi ataupun tidak terjadi. Paham jemaah? Ya, itu bedanya kauni dan syar'i. Baik, maka secara kauni Allah kehendaki umat Islam tercerai-berai. Namun secara syar'i kita diperintahkan untuk bersatu. Tapi bersatunya bukan bersatu di atas kebatilan, tapi bersatunya di atas al-haq, di atas kebenaran. Wa asbaha dzalika madkhalan li a'da'il Islam fi ta'ni 'alal islami wa ahlihi. Nah, karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan, tersebarnya kebid'ahan-kebid'ahan, jadilah bid'ah-bid'ah itu menjadi celah bagi musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin. Iya, orang-orang kafir. Ini diantara hikmah kenapa umat Islam, kenapa salafiyin, ahlus sunnah itu kok lebih fokus memerangi bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan yang ada di internal kaum muslimin daripada menyerang orang-orang kafir. Kan muncul sebagian orang bilang, nih salafi ini kerasnya cuman sama saudara sendiri, sama orang-orang kafir nggak segitunya. Pernah dengar kayak gitu enggak? Iya, kok kerasnya sama kaum muslimin, sama orang kafir tidak segitunya. Maka kita katakan bahwa kerasnya salafiyin, tegasnya salafiyin kepada penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin itu untuk menutup celah-celah orang kafir agar mereka nggak bisa merusak kaum muslimin. Karena penyimpangan-penyimpangan tersebut ketika dibiarkan, maka orang-orang kafir punya celah.
orang-orang kafir punya senjata untuk menghancurkan kaum muslimin. Contoh misalnya, ketika ada yang mencaci maki, mengkritik pemimpin, kemudian sampai memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, apakah orang-orang kafir nggak menunggangi agenda itu, jamaah? Pasti ditunggangi sama orang-orang kafir yang memang menginginkan kehancuran kepada kaum muslimin, memanfaatkan momen-momen tersebut untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka ahlu sunnah menghalau, haram hukumnya mencaci maki pemimpin, haram hukumnya memberontak kepada pemimpin. Kita keras kepada mereka yang memberontak kepada pemimpin, karena itu bisa menjadi senjata bagi orang-orang kafir untuk menunggangi mereka. Dan itu justru bentuk kasih sayang salafiyin kepada kaum muslimin yang lain. Jangan dianggap itu bentuk kejahatan. Kok sama kaum muslimin jahat, sama orang kafir baik? Belum tentu. Jangan dianggap yang seperti itu dianggap jahat. Ibarat seperti pernah kita sampaikan, kita punya anak, sama anak tetangga. Kira-kira yang lebih sering kita marahi anak siapa? Anak sendiri. Apakah berarti kita lebih sayang kepada anak tetangga daripada anak kita? Tidak. Maka kita memerangi kesyirikan, memerangi kebid'ahan yang terjadi pada kaum muslimin, itu tujuannya adalah untuk melindungi. Ibarat disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, kebid'ahan itu ibarat, atau Islam itu kaum muslimin seperti rumah. Ketika ada kebid'ahan, maka berarti seperti ada kaum muslimin yang buka jendela. Semakin besar bid'ahnya, berarti dia semakin membuka pintu. Paham jangan? Nah, jendela dan pintu ini menjadi celah bagi orang-orang kafir untuk apa? Untuk masuk, merusak kaum muslimin. Lihat ISIS dan yang semisal dengannya, Al-Qaeda. Bikinan siapa itu? Bikinan orang-orang kafir sendiri untuk merusak kaum muslimin. Dan yang seperti ISIS ini diperangi nggak sama ahlu sunnah? Diperangi, padahal mereka muslim. Tapi diperangi karena memunculkan bid'ah, memunculkan penyimpangan-penyimpangan. Nah, kata beliau, walaqad hadzara ulama'ul Islam fi mu'allafatihim qadiman wa hadithan min hadhil bid'ah. Dan para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah-bid'ah tersebut, baik entah bid'ah yang kecil ataupun bid'ah yang besar. Ahlu sunnah itu tidak menyepelekan bid'ah kecil, jamaah. Jangan seperti sebagian orang, waduh Ustaz kan cuman gitu tok, ojo kereng-kereng po, kan cuman bid'ah kecil, jangan dipermasalahkan, biarkan saja. Iya, kalau bid'ahnya itu bid'ah besar, bid'ah seperti bid'ahnya orang-orang sufi yang menyembah kubur misalnya, atau bid'ahnya orang-orang khawarij yang memberontak, itu baru diingkari. Nah, ini cuma masalah kecil. Maka kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wahdhar sigharal muhdatsat fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Waspadalah dengan bid'ah-bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil ini kalau dibiarkan pasti akan menjadi besar. Bahkan sampai kata beliau pada taraf kekufuran, sampai kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara dalil yang membuktikan hal ini adalah kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud pernah mengingkari orang-orang yang lagi apa? Berzikir dengan kerikil-kerikil. Diingkari sama Abdullah bin Mas'ud, padahal itu bid'ah kecil, cuman berzikir pakai kerikil-kerikil. Tapi lihat sebagian orang yang ikut zikir pakai kerikil tadi, ketika zaman Ali bin Abi Thalib, mereka menjadi orang apa? Menjadi khawarij, yang ikut berperang dengan orang-orang khawarij di Nahrawan. Bagaimana? Demikian. Nah, maka jangan menyepelekan bid'ah yang kecil. Para ulama terus memperingatkan dari perkara bid'ah ini. Waqad sahamtu fi dzalika bi thalathi rasail majmu'ah. Dan aku turut serta, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, aku turut serta bersama para ulama-ulama yang lain untuk memerangi bid'ah tersebut, untuk mentahdzir kaum muslimin dari bid'ah-bid'ah tersebut dengan 3 risalah. Yang pertama, fi hukmil istighatha bin nabi.
yaitu hukum beristighotsah kepada Nabi. Istighotsah ini artinya meminta tolong dalam kondisi yang sulit. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ini ketika perang Badar. Ingatlah ketika kalian beristighotsah kepada Rabb kalian dan Allah mengabulkan istighotsah kalian. Dan maka apa hukumnya beristighotsah, minta tolong kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, fi hukmil istighatsah bil jinni wasyayatin wan nadari lahum. Hukum beristighatsah kepada jin atau kepada setan-setan dan bernazar kepada mereka. Kemudian yang ketiga, fi hukmi at-ta'abbud bil awradi al-bid'iyah wasyirkiyah. Hukum beribadah kepada Allah dengan wirid-wirid yang bid'ah, atau bahkan wirid-wirid doa-doa zikir-zikir yang syirik. Ya, seperti memintanya kepada Nabi SAW, atau berdoa dengan memuji-muji Nabi dengan pujian yang berlebihan. Nah, 3 judul tadi itu akan dibahas secara rinci sama beliau di bab-bab setelahnya. Wari'asah wa hiya hamilatul liwa'id da'watil islamiyah fi hadhil biladil mubarakah tad'u baina yadayka ayyuhal qari'il karim hadhihi rasail ats-tsalatah. Ya, dan ri'asah, maksudnya ar-ri'asah di sini adalah ya seperti lembaga di Saudi. Ri'asah, lembaga di Saudi yang tujuannya adalah untuk menyebarkan dakwah Islam. Jadi kalau antum umroh biasanya dapat buku, ya kan, atau dapat kertas-kertas atau buku-buku kecil. Itu lembaganya namanya ri'asah. Ya, ri'asah al-'amah lisyu'uni wad da'wah. Ya, kalau nggak salah namanya lisyu'uni wad da'wah, yaitu lembaga untuk bagian dakwah. Nah, kata beliau, lembaga ini sangat membantu di negeri ini, yaitu negeri Saudi, membantu dakwah. Dan yang ada di hadapan Anda ini ada 3 judul tadi yang telah dicetak oleh Ar-Ri'asah tadi. Musahimatan minha fi muharabatil bid'ah wal khurafat. Dicetak dalam rangka untuk turut serta memerangi bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat. Wa raf'il mustawa ats-tsaqafi wal fahmil haqiqi lil Islam, dan untuk mengangkat ya level pengetahuan kaum muslimin terhadap Islam yang hakiki. Karena kalau dilihat pasti banyak di antara kaum muslimin yang level pengetahuannya terhadap Islam masih minim. Islam yang hakiki tentunya. Ya, mereka tahunya Islam yang sudah ternodai dengan apa? Dengan kebid'ahan, dengan kesyirikan. Ya, makanya sebagian jamaah umroh, jamaah haji itu diwanti-wanti sama kiainya. Nanti kalau di sana dapat buku-buku jangan diterima. Ya, itu bukunya Wahabi. Iya jamaah. Diwanti-wanti gitu. Nah, kita mulai fi hukmi al-istighatsah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, istighatsah itu sebagaimana tadi kita sampaikan, maknanya adalah meminta tolong di kala kesusahan. Kalau minta tolong biasa namanya isti'anah. Ya, minta tolong biasa namanya isti'anah. Kalau minta perlindungan namanya isti'adzah. Minta perlindungan isti'adzah. Istighatsah itu termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di kala kesusahan kecuali Allah. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila kalian ditimpa musibah, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Faqad nasharat sahifatul mujtama' al-kuwaitiyah fi adadiha 15
As-Sadir Tis'a Asyar Arba Sanah Alf wa 390 Hijriyah, abiyatan tahta unwan fi dzikra al-Maulid an-Nabawi asy-Syarif. Ada sebuah sahifah, ya ini kayak semacam koran gitu, entah tabloid atau koran, yang tersebar di Kuwait. Ya, di Kuwait. Jumlahnya ada 15 lembar. Ya, dikeluarkan tanggal 19 Rabiul Awal, ya bulan 4 Rabiul Awal tahun 1390 Hijriah. Berarti tahun berapa sama? 1390 Hijriah. Sekarang 1424 tahun yang lalu. 64 tahun yang lalu, ya. Dengan judul koran ini mengeluarkan tulisan berupa bait-bait syair, ya, dengan judul Dzikra al-Maulidin Nabawi Syarif, peringatan hari kelahiran Nabi yang mulia. Tatadamman al-istighatsata bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bait-bait syair tersebut berisi tentang istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal istinsari bihi, berisi tentang minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, li idrakil ummah wa nasriha wa takhlisiha mimma waqa'at fihi minat tafarruq wal ikhtilaf, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatiannya kepada umat ini, agar Nabi menolong umat ini dan mengentaskan umat ini dari berbagai macam perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Isok tak Nabi kayak gitu jemaah? Jawab jemaah, Nabi bisa tak? Nggak bisa. Ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengentaskan umat dari keterpurukan, mengentaskan umat dari musibah, yang bisa hanya Allah. Nabi SAW nggak bisa. Ustadz menghina Nabi, bukan menghina. Memang kenyataannya nggak bisa. Itu kekhususan Allah Azza wa Jalla. Bi imdai man sammat nafsaha aw nafsaha amina, wa hadha nassun minal abiyatil musyari ilaiha. Kita baca di sini beberapa nas syairnya. Disebutkan ya Rasulullah. Disebutkannya manggilnya sudah manggil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adrik aliman yushhilul harb wa yusalla min lidaha au man ladaha. Wahai Rasulullah, orang sosok yang paling alim, sungguh telah terjadi peperangan, perselisihan di antara umat Islam. Ya, terjadi harb. Umat Islam disibukkan dengan al-harb, perselisihan. Ya Rasulullah, adrik ummah. Wahai Rasulullah, perhatikan umatmu ini. Fi dholami syak qad tala saraha. Umatmu sekarang sedang dalam kegelapan syak, keraguan-raguan. Ya, di banyak zaman, di sepanjang waktu, umatmu sekarang sedang berada di kegelapan keraguan-raguan. Ya Rasulullah, adrik ummah. Wahai Rasulullah, perhatikan umatmu. Fi matahatil asa da'at ru'aha. Ya, wahai Rasulullah, perhatikan umatmu ini di kondisi-kondisi di mana mereka banyak terlena, banyak tersibukkan. Perhatikan kondisi umatmu ini. Sampai pada ucapan ajilin nasra kama ajjaltahu yauma badrin hina nadaital ilah. Wahai Rasulullah, segerakan pertolonganmu. Ya, segerakan pertolonganmu kepada umat ini. Ini setelah disebutkan kondisi umat yang sekarang begini, sekarang terpuruk. Maka segerakan pertolonganmu ya Allah, sebagaimana engkau menyegerakan pertolongan ketika perang Badar, tatkala kau berdoa kepada Rabbmu. Fastahaladzul nasran ra'ian inna lillahi junudan la taroha. Maka dengan pertolonganmu itu, maka keterpurukan akan hilang, pertolongan akan datang, dan akan diangkat keterpurukan tersebut. Sesungguhnya Allah memiliki
junud, memiliki pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Dan ini jelas mintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, minta tolong kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan maka komentar Syekh, Allahu Akbar, ya sebagai bentuk penyucian Allah Subhanahu Wa Taala. Hakadha tuwajjihu hadhil katibah nida'aha wastighatsataha ila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti inilah penulis bait syair tadi memanggil-manggil Rasul dan meminta pertolongan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, talibatan minhu idrakal umma bita'jilin nasr, meminta kepada Rasul agar Rasul memperhatikan umat dan agar disegerakan pertolongannya. Nasiyatan au jahilatan anna nasra biyadillahi wahdah. Kata Syekh, ini penulis syair ini entah dia lupa atau dia memang jahil, memang dia bodoh, bahwasanya pertolongan itu hanya ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Laisa dzalika biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan bukan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairahu minal makhluqat. Dan tidak pula pertolongan itu ada pada selain Nabi. Kama qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil mubin, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 126, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wa qala azza wa jal, Allah juga berfirman, iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Apabila kalian ditolong oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Namun apabila kalian dihinakan oleh Allah, maka siapa lagi yang bisa menolong kalian selain Allah? Maka ayat-ayat ini menjelaskan bahwa pertolongan hanya di tangan Allah, bukan di tangan Nabi SAW. Maka salah alamat kalau ada orang yang minta kepada Allah, minta kepada Nabi, minta kepada wali, ya, apalagi orang-orang sufi, orang-orang Syiah, doanya gimana? Madad, madad ya Husain, ya, al-madad, al-madad ya Husain, tolong, tolong, berikan pertolongan wahai Husain. Ini syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad ulima bin nassi wal ijma' anna Allah subhanahu khalaqal khalqa liya'budu, dan sudah diketahui, ya sudah diketahui, dimaklumi bersama baik di dalam Al-Quran, bahkan secara ijma' kesepakatan bahwa Allah menciptakan makhluk tujuannya untuk apa? Untuk disembah, agar makhluk beribadah kepadanya. Wa arsalar rusula wa anzalal kutuba li bayani tilkal ibadah. Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan tentang bagaimana ibadah kepada Allah. Jadi Allah nyuruh ibadah, bukan terus menungso lagi digledakno wis karepmu kono te ibadah ya apa karepmu, cara-caramu dhewe wis karepmu. Yang penting ibadahnya kepada aku, gitu? Tidak. Allah utus nabi, Allah turunkan kitab, tujuannya untuk mengatur tata cara pola beribadah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini diantara dalil batilnya bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah itu dibenarkan, maka sia-sia dong Allah mengutus nabi. Apa faedahnya jemaah? Ayo saya tanya, apa manfaatnya Allah mengutus nabi, Allah menurunkan Al-Quran, kalau ternyata manusia dibolehkan melakukan bid'ah hasanah? Apa manfaatnya? Ya, maka nggak ada manfaatnya Allah mengutus nabi, menurunkan kitab, karena manusia boleh ternyata bikin ibadah sendiri. Ya wis ngarang-ngarang dewe. Ini juga nggak menghormati nabi, tidak menghormati perjuangan nabi. Nabi selama 23 tahun beliau jatuh bangun berdarah-darah untuk mengajarkan agama ini kepada manusia, agar manusia beribadah hanya kepada Allah dengan syariatnya. Lah kok ternyata manusianya sudah pinter iso ngarang-ngarang ibadah dewi. Sakno nabinya. Wa da'wah ilaiha, dan juga berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid tersebut.
Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah katakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Ayat yang kita baca tadi. Allah juga berfirman di surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul, melainkan pasti rasul tersebut kami perintahkan kepadanya untuk berkata la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Tauhid. Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman dalam surah Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Nih, alla ta'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Fa'awdaha subhana fi hadhil ayatil muhkamat annahu lam yakhluq ats-tsaqalain illa liya'buduhu wahdah la syarikalah. Maka Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang terang benderang tadi itu. Kurang terang apa ayat tadi itu? Sangat jelas sekali. Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bayyana annahu arsala rusul alaihimus salatu wassalam bihadhil ibadati wan nahyi an diddiha. Dan sungguh telah terang jelas Allah jelaskan bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul, tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang ibadah yang satu ini, bahwa itu ibadah hanya untuk Allah, menjelaskan tentang tauhid yang murni. Dan nabi dan rasul ini juga mencegah, melarang manusia dari lawan tauhid itu, apa? Syirik. Wa akhbaru azza wa jalla annahu ahkama ayatin, wa akhbaru azza wa jalla annahu ahkama ayati kitabihi wa fassalaha li'alla yu'bad ghairuhu subhanahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan dalam ayat-ayat kitabnya, bahkan diperinci sama Allah. Bukan cuma dijelaskan secara global, tapi juga diperinci sama Allah supaya tidak ada yang beribadah kepada selainnya. Ya, supaya tidak ada yang beribadah kepada selain Allah. Wal ibadatu hiya tauhiduhu wa ta'atuhu. Ibadah yang dimaksud di sini adalah mentauhidkannya, menjadikannya sebagai satu-satunya yang disembah, objek yang disembah hanya Dia saja, dan satu-satunya yang ditaati. Wamtithali awamirihi wa tarki nawahihi, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Wa qad amara Allahu bidzalika fi ayatin katsirah. Dan Allah memerintahkan hal tersebut dalam banyak ayat. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah saja. Hunafa. Ya, hunafa artinya jamak dari hanif. Hanif itu condong dari kesyirikan. Condong dari kesyirikan. Berarti semakin menjauh atau mendekat? Menjauh. Al-ma'il anisyirk. Ada al-ma'il ila, condong ke. Nah, kalau condong ke ini semakin dekat. Makanya pernah kita sampaikan dalam bahasa Arab, orang yang kakinya letter U itu disebut dengan ahnafus saq. Ya, ahnafu as-saq. Orang yang saqain, kedua lututnya berjauhan, disebut hanif. Antara lutut satu dengan lutut yang satunya ketemu nggak? Nggak ketemu, letter U. Maka demikian juga seorang muslim, antara dirinya dengan kesyirikan itu seperti lututnya orang letter O tadi. Nggak apa? Nggak ketemu, jauh, berjauhan. Ya. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan hanifan. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah.
Karena Nabi Ibrahim itu jauh dari kesyirikan. Wa qauluhu azza wa jal, dan firman Allah juga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah mengqadha, menetapkan, mewajibkan agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Dia saja. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan ketiga, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepadanya. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang murni. Ya, agama ibadah yang murni itu hanya boleh diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah, kulluha tadullu ala wujubi ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak, semuanya menunjukkan tentang wajibnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ya, ikhlas sekali lagi pernah kita sampaikan, jangan diartikan ikhlas dalam bahasa Indonesia. Saya jualan makanan, jualan soto harganya 8.000. Sampean beli uangnya 10.000. Tak bilang saya nggak ada susuknya. Terus kata sampean, ya sudah, ambil susuknya. Saya bukan itu ikhlas itu. Ya. Kayak ikhlas yang kayak gini, dipakai semua hal, nggak cuma masalah ibadah saja, bahkan sampai perkara yang buruk sekalipun dipakai kata ikhlas ini dalam bahasa Indonesia. Ada seorang pria hidung belang, ya, berzina dengan seorang wanita, pezina. Kemudian selesai dikasih uang itu pezinanya. Kata wanitanya, kok banyak? Ya nggak apa-apa, ambil saja. Saya? Apakah itu penerapan firman Allah tadi? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Bukan. Ikhlas dalam bahasa Arab artinya apa? Murni, pure, memurnikan. yakni semua ibadah kita itu dimurnikan hanya untuk Allah saja. Jangan sampai ada sekian persen kepada selain Allah, baik kepada manusia, apalagi kepada berhala-berhala atau kepada kuburan-kuburan. Dimurnikan 100% yang tertuju hanya untuk Allah saja. Nggak boleh untuk riya, ya, untuk manusia yang memandang saya ikhlas Ustadz 99% untuk Allah, tapi 1% ini ya biar orang-orang tahu lah kalau saya ini rajin ke masjid, kalau saya ini yang 99 untuk Allah, cuman 1% ini biar orang-orang tahu, biar saya nggak dipandang sebelah mata gitu. Ini berarti nggak apa? Nggak ikhlas. Ya, kalau ikhlas dia tujukan 100% untuk Allah semuanya. Apalagi ditujukan memang kepada selain Allah. Seperti misalnya dia berdoa. Doa itu ibadah bukan? Ibadah. Dia berdoa kepada wali-wali yang telah mati, istighotsah kepada nabi, menyembelih kepada jin-jin sebagai tumbal. Ini semuanya berarti tidak ikhlas, karena tercampur antara yang untuk Allah dengan yang untuk selain Allah. Wa tarki ibadati ma siwahu minal anbiya wa ghairihim, dan juga banyak ayat-ayat yang menunjukkan larangan beribadah kepada selain Allah, entah para nabi atau selainnya. Ya, seperti misalnya yang paling banyak di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam, karena di antara nabi yang banyak disembah oleh manusia adalah Isa alaihissalam. Allah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Wala raiba anna du'a min ahammi anwa'il ibadah wa ajma'iha fawajaba ikhlasuhu lillahi wahda. Dan tidak diragukan lagi bahwa berdoa itu adalah ibadah yang paling penting, ya, ibadah yang paling utama. Doa itu yang paling prioritas, karena ibadah banyak macamnya. Nah, di antara ibadah yang paling prioritas, paling pentingnya adalah berdoa.
Bahkan sholat ini penting nggak jamaah? Paling penting. Sholat itu juga isinya apa? Doa. Ya, maka wajib mengikhlaskannya, memurnikan doa ini hanya untuk Allah saja. Kama qala, sebagaimana Allah mengatakan, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni, ya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya jin-jin itu milik masjid-masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian berdoa bersamaan dengan Allah, kalian berdoa kepada selain Allah. Wa hadza ya'ummu jami'al makhluqat minal anbiya wa ghairihim. Ayat tadi itu mencakup semua makhluk. Fala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ada ahadan di situ. Ahadan artinya siapapun. Nah, ini mencakup semuanya, baik nabi masuk situ. Ya, rasul, malaikat, jin, ya, wali-wali, semuanya masuk kata-kata ahadan ini, siapapun. Masuk di situ. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan siapapun. Li'anna ahadan nakira fi siyaqin nahi fata'ummu kullaman siwallahi subhanahu. Karena dalam bahasa Arab kalimat yang nakirah enggak ada alif lamnya. Ya, kalimat yang enggak ada alif lamnya kalau ditaruh di dalam kalimat yang isinya larangan, maka berarti itu mencakup semua. Ya, itu mencakup semua. Contoh misalnya, saya katakan kepada Anda, la ta'kul ta'aman. Ta'am enggak pakai alif lam. Ya, jangan engkau memakan ta'aman. Maka ta'aman di sini mencakup apa? Semuanya. Karena enggak pakai alif lam. Tapi kalau saya katakan kepada Anda, la ta'kul at-ta'ama. Jangan engkau memakan makanan ini tuh. Berarti cuman yang dilarang yang apa? Yang tertentu itu. Tapi kalau saya mutlakkan la ta'kul ta'aman, berarti wayai pakai. Jangan kalian memakan makanan, itu mencakup semua makanan. Di mana-mana, apalagi di rumah anak, wah, masya Allah. Baik. Kata beliau, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Tuh, umum, min dunillah. Selain Allah umum. Wali itu Allah bukan? Bukan, selain kan? Ya. Kuburan wali atau nabi, ini selain Allah semuanya, maka masuk dalam ayat ini. Wala tad'u min dunillah. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat kepada kalian atau mendatangkan mudarat. Wa hadza khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna Allah subhanahu qad asamahu minasyirk wa inna ma arada min dzalika tahdhira ghairihi. Ayat tadi, jangan kau berdoa kepada selain Allah. Ini sebenarnya tujuannya Allah kepada Nabi. Allah berbicara kepada Nabi itu, wahai Muhammad, jangan kau berdoa kepada selain Allah. Dan kita tahu Nabi itu mungkin nggak melakukan kesyirikan, nggak mungkin. Maka dipahami di situ, ini adalah peringatan Allah kepada Nabi bahwa sekelas Nabi saja diperingatkan dari syirik, maka tentu umatnya lebih utama untuk diperingatkan tentang syirik. Ya, kalau sekelas Nabi saja yang nggak mungkin berbuat syirik, maksum, tetap Allah peringatkan jangan berbuat syirik. Apalagi yang nggak maksum umatnya, lebih pantas untuk diperingatkan tentang kesyirikan. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Apabila kau wahai Muhammad berbuat syirik, maka sungguh kau termasuk golongan orang-orang yang zalim. Tuh, Nabi dibilang gitu. Mungkin nggak Nabi melakukannya? Nggak mungkin. Ya, maka kata beliau, fa idza kana sayyidu waladi Adam alaihi salatu wassalam law da'a ghairallah yakunu minadh dhalimin fa kaifa bi ghairihi. Sekelas sayyid waladi Adam,
pemimpinnya semua anak Adam, yaitu Nabi Muhammad SAW, diancam sama Allah. Apabila berdoa kepada selain Allah, maka Nabi Muhammad langsung masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Seandainya di sini, padahal nggak mungkin itu. Maka bagaimana lagi selain Nabi? Bagaimana lagi kalau itu selain Nabi SAW? Wal-zulm idza utliqa yuradu bihi asyirkul akbar. Zalim tadi kan Allah mengatakan fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Zalim itu kalau dimutlakkan maknanya syirik, jamaah. Syirik akbar. Sebagaimana kata Allah, wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Atau yang lebih jelas ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, jadi zalim itu bukan cuma sekedar mendolimi orang lain, berbuat jahat kepada orang lain, curang, itu zalim. Ya, itu zalim. Tapi zalim itu tingkatan yang paling tinggi adalah syirik kepada Allah. Syirik juga disebut zalim. Fa'ulima bihadhil ayat wa ghairiha anna du'a ghairillahi minal amwati wal asjari wal asnam wa ghairiha syirkun billahi azza wa jal yunafil ibadah allati khalaqallahu thaqalaini min ajliha wa arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba li bayaniha wa da'wati ilaiha. Maka dipahami dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi bahwa berdoa kepada selain Allah, entah kepada mayit atau kepada pepohonan atau kepada bebatuan, itu semua hukumnya apa? Syirik. Bisa menghilangkan ibadah, ya, bisa menghilangkan amal-amal soleh ibadah kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kau berbuat syirik, maka hanguslah semua amal-amal ibadahmu, semua pahalamu hilang, dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ini bisa menggugurkan amal ibadah kita, bisa menghilangkan tauhid kita. Padahal Allah ciptakan kita untuk tauhid. Allah ciptakan jin dan manusia untuk tauhid. Allah mengutus para rasul untuk tauhid. Allah menurunkan kitab-kitab untuk tauhid. Para nabi dan rasul berdakwah mengajak kepada tauhid. Wa hadza makna la ilaha illallah. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah yang menjadi syarat seorang masuk Islam, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ada yang disembah di dunia ini banyak. Yahudi punya sesembahan, Nasara punya sesembahan, Hindu, Buddha, semua punya sesembahan. Tapi itu adalah sesembahan yang batil. Yang sesembahan sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Fahiyatan fil ibadah an ghairillah wa tuthbituha lillahi wahdah. Sebagaimana rukun kalimat tauhid. Apa rukunnya kalimat tauhid la ilaha illallah? An-nafi wal itsbat. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kewajibannya adalah menolak semua yang disembah selain Allah, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian itsbat, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang disembah. Itu konsekuensi memang gitu, jamaah. Harus seperti itu. Sama seperti misalnya ketika saya mentauhidkan mikrofon ini. Ya. Tauhid artinya apa sih? Mengesahkan, menjadikannya sebagai satu-satunya. Ketika saya mengatakan saya mentauhidkan mikrofon ini, maka konsekuensinya saya harus apa ini? Menyingkirkan semua benda yang ada di meja ini, sehingga hanya mikrofon satu-satunya yang ada di meja. Harus memang. Nggak bisa, saya mentauhidkan mikrofon ini, tapi saya biarkan ini benda-benda di atas meja ini. Wah, itu bukan mentauhidkan berarti. Itu berarti apa? Menyekutukan. Karena mikrofon bersekutu dengan tablet, jajan, banyu, autan, bersekutu di atas meja. Itu bukan mentauhidkan. Kalau kau mengaku mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, buangan kabeh iki.
singkirkan semua benda ini. Kau mentauhidkan mikrofon, singkirkan semua benda ini, maka hanya mikrofon yang ada di atasnya. Paham analoginya jemaah? Kama qala subhanah, sebagaimana yang Allah firmankan, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak, dan apa yang mereka sembah selain Allah itu adalah sesembahan yang batil, dan sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Wa hadza huwa asluddin wa asasul millah. Tauhid inilah pondasi agama jemaah. Ya, pondasi agama adalah tauhid. Wala tasihhul ibadat illa ba'da sihhati hadzal asl. Dan tidak sah ibadah seseorang kecuali kalau tauhidnya sudah beres. Nih pentingnya tauhid ini. Jangan menjadi seperti orang-orang yang pokoknya ibadah, ada pintu ibadah ini dilakukan, ada kesempatan beribadah ini dilakukan tanpa memperhatikan bagaimana kesyirikan, bagaimana tauhidnya. Nggak diperhatikan sama dia. Pokoknya beramal. Ibarat seperti orang yang membangun bangunan, namun dia tidak memperhatikan apa ya? Pondasinya. Ada orang bangun gedung tingkat Burj Khalifa, itu tingkat berapa jemaah? Berapa tingkat Burj Khalifa? Atau Burj Khalifa yang di Dubai itu katanya gedung tertinggi dunia ya? Nah, itu mungkin ratusan lantai jemaah. Mungkin nggak ada orang bangun bangunan setinggi itu tinggal numpuk foto-foto. Iki ono tanah iki langsung ditumpuk foto iki. Sampai atas. Bahkan disebutkan sejarah pembangunannya itu, Burj Khalifa ini hampir 2 tahun pondasinya itu, dasarnya itu. Jadi orang ngelihat dari luar, gak dadi-dadi iki. Padahal mereka sedang mengerjakan apa ya? Pondasinya. Orang luar ngelihatnya, gak dadi-dadi. Nah, sama dengan orang yang belajar pondasi, ya, mempelajari pondasi agama, masalah tauhid, masalah akidah. Mungkin orang luar ngelihatnya apa ini, nggak ada buahnya, ya kan? Nggak ada buahnya ini, nggak ada realisasinya, nggak ketok realisasinya. Iya, karena memang yang dibangun apanya? Pondasinya. Memang nggak kelihatan pondasinya itu. Ya, namun orang-orang kebanyakan hanya memikirkan yang nampak saja. Maka tidak sah ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di awal-awal Al-Qawaidul Arba', tidak sah sholat tanpa toharoh. Demikian juga tauhid, ibadah tidak sah tanpa tauhid, sebagaimana sholat tidak sah tanpa toharoh, tanpa wudhu bersuci. Sebaliknya juga demikian, syirik itu bisa menghancurkan semua ibadah, sebagaimana apa lawannya toharoh? Najis. Itu bisa membatalkan kesuciannya, membatalkan sholatnya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Yang tadi sudah kita sebut, kalau kau berbuat syirik, maka sungguh akan hancur semua amalanmu, dan kau menjadi orang yang merugi. Wa qala subhanahu, Allah berfirman juga dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya para nabi dan rasul itu berbuat syirik, maka tentu hancurlah semua apa yang mereka amalkan itu. Nah, baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang beliau menjelaskan tentang agama Islam dibangun di atas 2 landasan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Sebagaimana yang sering kita pelajari, ikhlas dan mutaba'ah. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Isti'anah tadi apa sih? Bedanya dengan istighosah tadi kan minta tolong biasa. Isti'anah. Iya.
ya minta tolong biasa, kayak misalnya kita minta rizki kepada Allah dalam kondisi yang biasa. Tapi kalau istighotsah dalam kondisi-kondisi yang mencekam. Iya. Sama seperti ini sih, apa? Dua kata yang apabila disebutkan bebarengan itu memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebutkan sendirian itu memiliki makna yang sama. Nah, mukmin, muslim, miskin, fakir, ya, apalagi? Hah? Kaya raya. Oh iya ya. Nah, yang semisal itu, maka isti'anah dan istighotsah ini kalau disebutkan sendiri kayak tadi nih istighotsah, maka masuk di dalamnya isti'anah juga. Tapi ketika disebutkan secara berbarengan isti'anah wal istighotsah, nah, maka berarti istighotsah di situ minta tolong yang lebih khusus, yaitu minta tolong ketika dalam kondisi yang genting. Nah, Waalaikumsalam. Tentang kesyirikan Mas saja. Kalau kita meminta meyakini, katakanlah saya minta tolong Pak Ustadz, saya doakan Pak Ustadz, soalnya saya mau ini. Apakah itu juga termasuk syirik Pak Ustadz? Kalau saya masih hidup dan saya hadir dan saya memang mampu untuk diberi kudroh, diberi kemampuan untuk menolong, maka itu bukan syirik. Kayak misalnya Anda sedang angkat barang, Anda sedang angkat barang karena barangnya terlalu berat, terlalu banyak, Anda manggil saya, minta tolong bawakan. Saya ada di situ dan saya punya kudroh, punya kemampuan karena saya masih sehat, ya, saya masih punya kekuatan. Maka ketika Anda ngelihat itu, Anda minta tolong kepada saya, maka ini tidak syirik. Tapi kalau Anda minta tolong kepada saya, sedangkan saya nggak hadir di situ, padahal saya masih hidup, tapi saya nggak hadir di situ, syirik nggak? Syirik. Dari sisi mana syiriknya? Ini misalnya Anda lagi bawa barang, angkat-angkat barang. Sekarang kita. Iya. Ngomong besok. Ya. Ya. Oh, Umar, saya minta tolong. Ya, saya ada, cuman di rumah gitu loh. Nah kan orang-orang kan gitu, ketika dia lagi naik pesawat, kemudian pesawatnya goncang, yang dipanggil siapa? Kiainya yang di daratan. Wahai Kiai Fulan, tolong saya. Masih hidup kiainya. Dari sisi mana kesyirikannya? Nggak ada orangnya itu. Iya, nggak ada orangnya, tapi syirik itu namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, dari sisi mana menyamakannya itu? Iya, dia meyakini bahwasanya si wali atau kiai tersebut yang dia mintai tolong itu punya ilmu gaib. Ketika ditegur, kon nyeluk sopo kon? Kiaiku. Don di melok nang masawat ta kiai? Enggak, nang Surabaya. Lah kok kon celuk-celuk? Iya, dia dengar pasti. Berarti dia meyakini kiainya itu punya sifat mendengar dan tahu ilmu gaib. Padahal ini kekhususan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus minta tolong yang ketiga, yaitu saya hadir di situ, tapi ternyata saya nggak mampu melakukannya. Ya, saya nggak mampu melakukannya. Jelas-jelas saya nggak mampu melakukannya, dan Anda tetap memintai tolong, berarti ini zalim. Ya, contoh misalnya, ya, mohon maaf, saya cacat. Ya, saya nggak punya tangan. Ya, kemudian Anda bawa barang berat, ya lu tolong mau angkat no. Ini zalim ini tentu. Ya, bukan syirik tapi ya. Ini zalim, istihza namanya. Ya, wailul likulli humazatin lumazah, yaitu mencela dengan ucapannya dicela. Nah, ada lagi yang minta tolong kepada orang yang sudah mati. Ya, minta tolong kepada orang yang sudah mati. Ya, ini syirik. Contohnya lebih tepat berobat ke dukun. Kalau berobat ke dokter kan itu mampu, ada kudro. Ya, berobat ke dukun nggak mampu. Berobat atau ke tukang bakso, gitu. Ya. Itu mungkin lebih ya. Minta tolong mencari sebab kesembuhan ke bukan ahlinya. Nah, wallahu a'lam. Yang ketiga tadi? Yaitu tadi minta tolong kepada mayit. Oh iya. Kepada orang yang telah mati.
Ya, ini syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk yang tadi minta tolong sama Rasulullah tadi Pak Ustaz. Iya. Dahulu Nabi ketika masih hidup, Nabi dimintai tolong oleh para sahabat. Sebagaimana ada Arab Badui datang kepada Nabi ketika Nabi berkhutbah, minta tolong agar Nabi mendoakan kepada Allah untuk segera turun hujan. Dan turun hujan. Namun ketika Nabi sudah wafat, separuh ewis kurang siji. Tidak ada sahabat Nabi yang datang ke kuburan Nabi SAW dan meminta-minta kepada Nabi. Nggak ada. Semua sahabat sepakat bahwasanya Nabi setelah wafatnya tidak mengetahui kondisi umatnya, tidak mendengar. Oh ada Ustaz, itu buktinya solawatnya umatnya Nabi disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Fa inna solatakum tablughuni, kata Nabi, sesungguhnya solawat kalian sampai kepadaku. Iya, maka dikhususkan yang sampai cuma apanya? Solawat. Orang-orang sukanya melebar-lebarkan. Oh berarti sing liyane krungu pisan. Enggak. Mayit itu masih mendengar orang yang ada di dunia cuma apanya? Suara terompah saja. Nah dari dalil itu mereka kembang biakkan. Oh berarti krungu kabeh iki. Nek kene nyetel dangdutan dek kono krungu pisan dek gitu. Jangan terlalu dilebarkan. Itu Nabi cuma bilang terompah, ya wis terompah toh. Selebihnya Allah mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kau nggak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang dikubur. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan sebagian Ustaz mengatakan demikian, kita itu diperintahkan untuk sujud, itu ibadah yang keren. Kalau diperintahkan sujud ya sujud saja, diterima atau enggak urusan Allah SWT. Nah, kalimat ini benar atau tidak? Enggak, kalimat-kalimat keren-keren ini biasanya yang suka mengganggu itu. Allah maha keren. Ya, kalimat-kalimat yang nggak pantas itulah. Biar dibilang gaul atau apa. Aisyah itu cewek yang gaul, cewek yang keren. Naudzubillah. Tapi kalau dikatakan kalau Allah perintahkan sujud, maka sujud saja. Soal diterima atau tidak, itu urusan Allah. Ya memang kita hanya diperintahkan untuk mentaati. Allah memerintahkan kita sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Dan kita datangkan ibadah dengan sebagus-bagusnya. Dan ibadah yang paling bagus tentu yang ikhlas dan yang ittiba. Sudah maksimal kemampuan kita seperti itu ya sudah. Nanti soal ibadah kita diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Emang kalau kita ibadah dapat kwitansi jamaah? Iya. Kalau kita ibadah, apakah dapat kwitansi? Sudah terima dari fulan. Sholat isya terbilang 4 rakaat gitu. Dapat kwitansi itu? Enggak. Cuman yang wajib bagi kita adalah kita pertengahan. Kita tetap berharap kepada Allah semoga amal kita diterima. Namun harus ada kekhawatiran. Ya, harus ada kekhawatiran kalau amalan kita tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Itu harus ada. Nah, wallahu a'lam. Tapi memastikan nggak boleh. Ada tanda-tanda, tapi nggak boleh dipastikan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, tanda orang yang diterima amalannya itu apa? Iya. Setelahnya terus berbuat kebaikan. Dan tanda amalannya tidak diterima, keburukannya. Ya, dia melakukan keburukan-keburukan sana. Inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha wa min iqabis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, amalannya dianggap baik sama Allah, maka dia akan melakukan kebaikan lagi setelahnya. Ya, al-hasanah tadba'uha al-hasanah. Kebaikan akan melahirkan kebaikan setelahnya. Demikian pula as-sayyi'ah. Kalau amalannya itu sayyi'ah, amalannya buruk, maksudnya nggak diterima sama Allah, berarti setelahnya akan melahirkan apa? Keburukan juga. Itu cuma tanda. Tetap kita nggak boleh memastikan. Contoh misalnya ada orang mulai kaji, tetap dia bermaksiat kepada Allah, maka itu tanda. Jangan-jangan kajinya nggak diterima. Cuman kalau kita memastikan pasti nggak diterima, nggak boleh. Ya, meskipun tandanya sudah jelas. Kenapa nggak boleh? Karena bukan wewenang kita. Ya, diterima atau tidak itu wewenang Allah. Kalau kita memvonis fulan diterima atau tidak, berarti kita merampas
haknya Allah, merampas wewenangnya Allah. Wallahu a'lam. Masalah makna hadis tadi, apakah boleh dimaknai dengan kata-kata lurus itu? Ya sama juga sih. Itu menafsirkan dengan makna. Nggak masalah juga menafsirkan dengan makna. Tadi saya bicara secara bahasa. Kalau ditafsirkan dengan makna juga sah-sah saja. Seperti misalnya sebagian orang terkadang atau bahkan para ulama itu ketika menafsirkan sifat Allah ditafsirkan dengan maknanya. Sama sebagian orang dianggap sebagai takwil. Seperti misalnya firman Allah, wa ma tunfiquna illa liwajhillah. Ya, apa sih dalam surat Al-Baqarah? Wa ma tunfiqu liwajhillah. Oh, dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, misalnya. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, untuk mencari wajah Allah. Kan gitu kan terjemahnya kan? Tapi ada para ulama yang langsung menafsirkan dengan konsekuensinya. Maksudnya orang ini memberi makan ikhlas. Mencari wajah Allah langsung ditafsirkan dengan apa? Ikhlas. Benar nggak? Benar. Bukan dalam rangka menolak Allah nggak punya wajah. Awas, ini yang sering dipakai sama ahli bid'ah. Tuh buktinya ulama ini ketika menafsirkan ayat ini ditafsirkan ikhlas. Berarti mereka ini takwil. Oh enggak. Itu mereka menafsirkan dengan kelazimannya. Mencari wajah Allah, karena wajah Allah, saya beribadah karena wajah Allah. Nah, itu kata kalimat lainnya apa? Ikhlas. Itu bukan menolak sifat, tapi menafsirkan dengan kelaziman. Maka tadi sama seperti itu kasusnya, lurus. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, saya kira ini wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.